Adilah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Itu barangkali ini perlu juga nih Pak Rizal, karena masyarakat kita juga seperti biasa selalu ada pro kontra ya, terbelah gitu. Nah, mungkin ada Pak Rizal yang bisa sampaikan kepada masyarakat umum yang mengikuti kasus ini yang masih ragu gitu. Ini tuh kecenderungannya ini hoax atau fakta atau Ya itu tadi kita berujung pada kepastian hukum gitu kan. Jadi sebenarnya ingin membuktikan kepada masyarakat tentang palsu atau asli kan gitu. Sebetulnya kita nggak memungkiri, nggak maksa-maksakan yang asli harus jadi palsu gitu kan. Kalau asli itu, kalau palsu ya harus ditanggung konsekuensinya dari pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu itu begitu. Jadi sebenarnya yang kenapa harus masuk gugatan? Kenapa harus lapor ke Bareskrim gitu kan? Kenapa juga kita bekerja bersama-sama dengan ahli gitu kan, digital forensik misalnya atau telematika, itu dalam rangka sampai pada kesimpulan tadi gitu. Yang sampai sekarang asumsinya palsu, ini asumsi gitu. Maka pembuktian nanti akan menunjukkan benar nggak asumsi kita gitu, berdasarkan temuan-temuan yang ada. Atau oh tidak, ternyata ada sesuatu yang hebat gitu kan dari Jokowi, ini asli. Tapi kita kejar lagi, kenapa disembunyikan? Dan itu persoalan lain itu nanti kan, persoalan lain lagi tuh. Kenapa membiarkan masyarakat gaduh? Dia telah menciptakan kegaduhan. Nah, justru itu menarik tuh kemarin Rocky Gerung bilang juga statement bahwa ini bisa nih kalau ada yang mau nih melaporkan Pak Jokowi sudah bikin kegaduhan. Jadi terlepas dari benar atau tidaknya ijazah, kegaduhan sudah muncul, bisa dilaporkan. Bisa, sebenarnya itu gitu. Tapi kan. Itu oleh TPUA akan diakomodirkah gitu? Ya belum lah, kita itu nanti menjadi bagian diskursus saja dulu gitu kan. Sekarang kita fokus saja. Karena gejalanya melalui proses Bareskrim ini asal terkawal, insya Allah akan terbukti. Gitu, bahwa memang skripsinya yang paling utama ini palsu gitu. Skripsi dulu gitu kan, skripsi baru yang kedua ijazah gitu. Tapi bagaimana ada ijazah tanpa skripsi kan gampang tuh Pak gitu kan. Kalau skripsinya palsu pasti ijazahnya palsu. Apapun mesti disebut asli pun palsu karena dia nggak benar lulusnya. Ya, baik. Sekarang saya ingin bergeser ke lebih pertanyaan yang pribadi Pak Rizal ya. Karena kan sejak Pak Rizal bertemu dengan Pak Jokowi di Solo, kemudian masuk digugat oleh Ormas, ini kan muncul terus ini nama Pak Rizal nih menjadi diskusi publik. Dalam proses beberapa pekan ke belakang ini ada perasaan Pak Rizal nih bagaimana nih? Apakah mulai ada tekanan, intimidasi atau bagaimana? Paling di media ya, WA segala macam lah, yang sifatnya langsung tidak ada ya selama ini. Terus dari sisi lain juga nggak terlalu khawatir lah persoalan-persoalan begitu gitu kan. Kadang-kadang sifatnya sementara saja, seperti orang yang mau mati sekarat pasti dia nonjok sana nonjok sini gitu. Gitulah. Sakaratul politik, sakaratus siasah gitu kan bisa. Artinya hal yang wajar lah kalau di ujung-ujung ini akan ada
berbagai manuver-manuver yang sepertinya tidak seperti biasa. Jadi menurut saya mah ya kita hadapi saja. Kita hadapi. Kan memang ada ini misalnya Pak Rizal, misalkan dalam beberapa kesempatan kemarin-kemarin, wah ini setelah Pak Rizal ini kok nggak kelihatan lagi nih muncul di podcast atau di mana. Kan sekarang menjadi lebih sensitif gitu. Bagaimana Pak Rizal melihat itu? Maksudnya sayanya? Iya, jadi misalkan beberapa hari nggak muncul nih di podcast A, podcast B, kemudian jadi bertanya-tanya. Enggak juga dong. Enggak ya, sebetulnya. Enggak, podcast ini enggak, podcast sana ada, bukan dengan beberapa. Sebetulnya ada. Jalan terus ya. Nggak dibaca. Terus yang kedua, tulisan kan jalan juga gitu. Jadi istilahnya eksisten. Tapi kemarin keperasaan ada Pak, 1-2 hari. Iya, 1-2 hari ada. Karena memang justru karena di media melalui podcast muncul, nggak enak kita terlalu numpuk gitu kan, gitu melalui YouTube muncul misalnya, lalu tulisan masuk, enggak lah, ritmenya diatur lah, gitu. Sebetulnya itu hanya ini saja, tapi nggak ada, insya Allah seminggu nggak akan ada. Tapi bukan ukuran juga ya, itu bukan ukuran itu pada sikap dan konsistensi. Nah itu tadi Pak Rizal bicara sikap dan konsistensi ini. Apa yang membuat Pak Rizal ini konsisten terus berani, kan anggaplah di antara sebagian yang lain nih cukup paling di depan lah gitu ya, bersama beberapa yang lain. Konsisten berani terus mengungkap kasus ini tuh apa sih? Ya tetap basicnya kan agama, ya. Dari awal kan kita nggak mungkin lepas dari semangat keagamaan. Gitu. Sepanjang hal itu benar gitu kan, itu ya sabilillah di jalan Allah kan gitu. Apapun yang terjadi di jalan Allah ya tidak akan menderitakan kita gitulah istilahnya. Dakwah sajalah. Dakwah saja gitu. Ya ini amar ma'ruf nahi mungkar kan gitu. Ajak terus kepada yang baik-baik dan lawan, cegah, hindari yang jelek-jelek. Itu sebetulnya kita mengajak. Ud'u ila sabili robik bil hikmah wal mauidhatil hasanah wajadilhum bilatihi ahsan. Metodenya beragam. Gitu, mulai dari seruan-seruan santun gitu kan, bil hikmah sampai debat, mujadalah gitu ya. Jadi itu semua memang semua bagian dari dakwah. Makanya ud'u ila sabili robik gitu. Serulah, ajaklah ke jalan Allah tuh, gitu kan. Jadi jalan Allah itu jalan kebenaran kan, gitu dengan tadi hikmah, mauizah gitu, mauizah itu nasihat, gitu kan, pengajaran, pendidikan, gitu kan, transformasi pengetahuan, gitu, sampai kepada wajadilhum, gitu kan, wajadilhum tuh, ayo tempurlah, gitulah kasarnya Pak. Sampai tempur hayu, debat hayu, gitu kan, berkelahi hayu, gitu, perang hayu, gitu bahasanya, gitu kan. Itu metode-metode dakwah. Jadi insya Allah lah, gitu. Jadi mudah-mudahan terjaga, gitu kan. Nawaitu semua ini ya karena Allah, gitu. Itu nawaitu ya, mudah-mudahan. Jadi ya penyeimbangan itu ya Pak ya, apa amar ma'ruf nahi mungkar, karena beberapa juga saya mah amar ma'ruf aja lah. Nahi mungkar ada risiko. Orang mabuk, hei jangan mabuk, marah dia pasti. Itu kan, itu apalagi orang korupsi, awas korupsi dihukum, itu kan kita laporkan dong, ngamuk pasti. Itu mah risiko dari nahi mungkar. Itu. Ya, itu mah sudah menjadi hukum sunatullah dalam konteks kesejarahan begitu. Ya, Nabi juga begitu. Ya. Nabi juga nggak mesti menang sih, bukan menang ukurannya, tapi proses benernya. Ya, kita ada di pihak mana? Ada di pihak mana kita? Gitu. Mau di kelompoknya Namrud, kelompoknya Firaun, kelompoknya Abu Jahal gitu kan, atau di barisan Nabi. Saya mah netral. Nah itu masuk gimana? Ada nggak opsi netral? Yang netral itu munafik. Munafik karena ini orang harus tegas konfrontasi. Mukmin kafir, tengah-tengah munafik. Munafik itu muzabzabina baina zalik. Ada di sana, ada di sini. Kadang pro sana, kadang pro sini. Gitu.
nggak ada yang sebut netral dalam pengertian itu. Tapi dalam keberpihakan tuh nggak ada netral. Nggak ada netral, harus berpihak kepada baik benar. Makanya ashabul yamin atau ashabul shimal, golongan kanan, golongan kiri. Itu dua kutub ekstrim. Dan keberpihakan itu ada levelnya Pak ya. Jadi yang apa tadi yang paling lemahnya ya dengan doa. Gitu. Iya, yang pertama itu kan man ro'a minkum munkaron fal yughayirhu biyadih. Gitu. Kalau kau melihat kemungkaran, ubah kemungkaran itu dengan tangan. Nah, tangan itu bisa kekuatan, itu kan energi yang maksimal, tangan tuh. Atau tanda tangan. Kalau jabatan tanda tangan kan gitu. Kalau nggak bisa gitu, maka dengan lisan, bilisanihi, dengan lisannya. Fa in lam yastati fa biqalbihi. Kalau memang nggak mampu lagi, baru dengan hati.